Halo Sobat Bian, adakah rasa kecewa atas pertandingan malam tadi antara Australia vs Timnas Indonesia? Ya memang kita sebagai pendukung Timnas pasti merasa kecewa atas hasil yang sangat tidak memuaskan, namun sebagai pendukung kita harus tetap support Timnas kita agar bisa bangkit saat menghadapi Bahrain pada tanggal 25 Maret mendatang. Oke Sobat Bian, pada segmen kali ini kita akan membahas pertandingan semalam, baik sisi positif ataupun negatif dari Timnas kita. Sebelum lanjut, alangkah baiknya diklik dulu tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan di setiap konten terbaru Bianconesia. Timnas Indonesia harus menerima kekalahan telak 1-5 dari Australia dalam lanjutan grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Sydney Football Kamis 20 Maret. Meski hasilnya mengecewakan, Ketua Umum PSSI Erick Thohir memilih untuk tetap memberikan dukungan penuh kepada anak asuh Patrick Kluivert. Sepanjang laga, Timnas Indonesia sebenarnya mampu menunjukkan permainan yang cukup dominan dalam penguasaan bola. Di babak pertama, skuad Garuda mencatatkan penguasaan hingga 64%. Namun, efektivitas serangan menjadi pembeda di pertandingan ini. Peluang emas bagi Indonesia datang lebih dulu pada menit ke-7 setelah Rafael Struijk dilanggar Kyle Rolls di kotak penalti. Sayangnya, eksekusi penalti Kevin Dix hanya mengenai tiang gawang, membuat kesempatan emas itu terbuang. Australia justru mampu memanfaatkan peluang lewat penalti di menit ke-18 setelah Nathan Joaon melanggar Lewis Miller. Martin Boyle sukses menjebol gawang Martin Paes membuka keunggulan bagi tuan rumah. 2 menit berselang, Nishan Velupillai menggandakan skor setelah memanfaatkan bola liar di kotak penalti. Timnas Indonesia kembali kebobolan di menit ke-34 melalui aksi Jackson Irvine yang mencetak gol ketiga bagi Australia. Hingga turun minum, meskipun menguasai jalannya pertandingan, Indonesia belum mampu menciptakan gol balasan. Di babak kedua, Patrick Kluivert mencoba menyegarkan lini serang dengan memasukkan Eliano Reinders menggantikan Rafael Struijk. Indonesia sempat memberikan ancaman lewat tembakan oleh Romeni di menit ke-53, namun kiper Mat Ryan berhasil menggagalkannya. Sayangnya Australia kembali menambah keunggulan lewat sundulan Craig Goodwin pada menit ke-60, satu usai memanfaatkan sepak pojok Lewis Miller. Meski tertinggal jauh, Indonesia terus berusaha mencetak gol. Perjuangan itu membuahkan hasil pada menit ke-78 saat Ole Romeni mencetak gol hiburan setelah menerima umpan dari Kevin Dix. Namun, di penghujung laga, Australia memastikan kemenangan telak 5-1 lewat gol kedua Jackson Irvine di menit ke-90. Skor tersebut bertahan hingga peluit akhir dibunyikan. Di tengah kekecewaan ini, Erick Thohir langsung menunjukkan sikap tegas dengan memberikan dukungan penuh kepada para pemain. Melalui unggahan di Instagram, ia menyampaikan pesan semangat untuk Timnas Indonesia. Saya tetap dukung tim nasional sepak bola Indonesia di saat kalah ataupun menang, karena saya mencintai bangsa ini seutuhnya. Saya akan tetap kerja keras membangun tim nasional ini untuk menembus Piala Dunia. Kepada para pemain, tetap tegakkan kepala kalian. Peluang itu masih ada, tulis Erick Thohir, disertai foto Martin Paes dan Jay Idzes usai proses sumpah naturalisasi. Sebenarnya timnas kita sempat bermain baik di 15 menit awal, namun setelah itu seolah pemain kita kehilangan sentuhannya. Dari kekalahan ini pasti akan ada evaluasi dari pelatih Patrick Kluivert. Namun jika Mintul lihat pertandingan hari ini, Mintul melihat ada beberapa nama yang wajib dievaluasi untuk pertandingan selanjutnya. Seperti Nathan Joaon, menurut Mintul penampilan Nathan pada malam ini sangat di bawah perform dari Nathan, bahkan 2 gol timnas sebenarnya terjadi akibat dirinya melakukan kesalahan fatal. Yang pertama, saat di kotak penalti ia menarik pemain Australia hingga terjatuh yang mengakibatkan wasit harus mengecek VAR dan akhirnya menunjuk titik putih. Dan gol ketiga di mana ia sebagai gelandang bertahan seharusnya menutup pergerakan gelandang timnas Australia agar tidak mudah masuk areal penalti. Namun dari situ jelas sekali bahwa Nathan justru tidak menutup ruang tersebut, sehingga memudahkan gelandang Australia berhasil mencetak gol ketiga. Nama pemain kedua yang menurut Mintul bermain tidak sesuai dengan performnya ialah Rafael Struijk, di mana selain membuat peluang penalti praktis, Rafael tidak banyak mendapatkan bola dan juga sangat mudah kehilangan bola, baik saat menyerang ataupun saat transisi. Hal tersebut menyebabkan Rafael ditarik, di babak kedua digantikan Eliano Reinders. Nama ketiga ialah Mads Hilgers, kendati dilabeli bek termahal di Asia, ia sama sekali belum menunjukkan performa yang apik, bahkan seringkali terjadi miskomunikasi oleh kapten kita yaitu Jay Idzes.
Satu nama lain yaitu Martin Paes. Performa Martin Paes dalam pertandingan kali ini sangat di bawah perform dia dalam beberapa laga terakhir. Terlihat dari komunikasinya saat menghadapi set piece karena terjadi 2 gol dari situasi corner yang seharusnya ia dapat mengkondisikan pemain yang berada di dalam kotak penalti. Mungkin di laga selanjutnya pemain tersebut bisa dipertimbangkan apakah tetap menjadi starter atau sebagai pelapis. Dalam pertandingan hari ini, Mintul sangat terkesan oleh debut dari Ole Romeni, di mana ia bermain dengan mobilitas yang amat tinggi karena bermain di segala sisi lapangan, bahkan terlihat juga dalam membantu pertahanan. Ole juga mencatatkan namanya di papan skor dan menjadi satu-satunya gol untuk timnas Indonesia. Selain Ole Mimin juga sangat terkesan oleh penampilan Calvin Verdong, di mana seperti pada pertandingan sebelumnya, Verdong bertanding sangat agresif. Bahkan bisa dibilang dengan tubuh mungilnya ia dapat melindung bola dengan sangat baik, bahkan ia pun dapat menutup celah dari para penyerang Australia. Kemudian ada nama Kevin Dix. Terlepas kegagalan ia mengeksekusi penalti, Kevin bermain cukup luar biasa, bahkan ada satu umpan menyilangnya terlalu cepat sehingga tak ada rekannya yang dapat menyambutnya. Dari hasil melawan Australia kemarin, kita sebagai supporter harus kembali mensupport timnas kesayangan kita tanpa harus berekspektasi tinggi kembali. Bukan hanya kita sebagai supporter yang belajar, namun para petinggi pun harus berbenah dan ambil pelajaran dari kejadian kali ini, di mana jangan mengganti pelatih di saat kondisi tim baik dan sedang menghadapi pertandingan krusial semacam ini. Ya, hasil ini buruk untuk peluang Indonesia lolos ke Piala Dunia. Memang kita sebagai supporter pun harus kembali ke realita bahwa timnas kita memang masih menjadi tim underdog dan realitanya peringkat 3 atau 4 adalah target yang realistis. Semoga timnas kita bisa bangkit dan memenangkan 2 laga melawan Bahrain dan Cina di GBK. Salam olahraga, Forza Indonesia.